Terpujilah Allah hikmatnya besar. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dari tidur semalam dalam keadaan sehat, sehingga kami dapat membangun ibadah doa pagi bersama-sama teman-teman kami. Tuhan, terima kasih atas semua penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang pada saat ini belum bisa bersama-sama dengan kami untuk membangun doa pagi ini. Kiranya Tuhan membuka hati mereka untuk bersama-sama dengan kami memuji bagi kami semua untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami baca, kami dengar itu hanya suara Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan berita kabar baik, kabar sukacita yang akan kami terima bersama pada pagi ini. Berfirmanlah Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Kami akan membacakan ayat yang 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu artinya orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Namun ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murka. Yang ditaburkan di tengah semak duri, artinya orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat yang ke-23, yang ditaburkan di tanah yang baik artinya orang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Perumpamaan penabur. Kalau kita bicara masalah penabur, itu pasti ada hubungannya dengan benih atau bibit. Benih yang kita tabur ataupun bibit yang kita tabur. Seorang penabur pasti dia mempunyai harapan bahwa benih yang ditabur itu akan menghasilkan atau mendapatkan hasil atau bisa mendapatkan buah. Bibit yang baik itu akan tumbuh apabila ditabur di tempat yang baik. Demikian juga sebaliknya, bahwa bibit atau benih itu akan dan tidak akan menghasilkan yang baik apabila ditabur atau diletakkan di tempat yang tidak baik. Setiap penabur pasti berharap apa yang menjadi taburannya, apa yang ditaburnya pasti akan bisa menghasilkan yang terbaik. Akan tetapi sebenarnya ada juga bibit atau benih yang sebenarnya tidak diinginkan atau tidak ditabur, tapi itu bisa tumbuh dengan sendirinya. Kalau kita berharap bahwa yang ditabur itu akan bisa menghasilkan yang baik, bagaimana dengan yang tidak ditabur, tapi tetap bisa bertumbuh? Pasti itu yang akan menghalangi kita di dalam usaha kita menabur sesuatu. Apa itu yang tidak ditabur atau tidak diinginkan tetapi bisa tumbuh? Bapak Ibu bisa lihat kembali misalkan di ladang atau di halaman rumah. Kita inginnya punya rumah yang bagus, yang bersih, yang indah, sehingga ditaburlah benih-benih yang bagus seperti bunga yang bagus, seperti pohon yang bagus atau pohon yang bermanfaat. Tetapi ada juga benih yang sebenarnya itu sudah ada di dalam halaman atau taman, yaitu adalah rumput.
rumput itu tidak ditanam, tidak ditabur, tetapi dia tumbuh. Kalau itu dibiarkan, nanti akan bisa menjadi alang-alang. Dibiarkan terus nanti akan merusak keindahan rumah itu. Itu biasanya orang yang memiliki rumah atau memiliki halaman, itu dia berupaya untuk bisa mematikan daripada pertumbuhan dari rumput tersebut. Karena sebenarnya rumput tersebut tidak diinginkan atau tidak ditabur, tetapi rumput tersebut bisa tumbuh dengan sendirinya. Jadi bagaimana upaya dari yang pemilik rumah tersebut untuk bisa membunuh ataupun agar rumput tersebut tidak tumbuh dilakukan? Misalkan dengan cara menanam pohon yang bermanfaat, menanam pohon yang bisa membuahkan hasil. Misalkan pohon mangga, kita tanam pohon mangga tersebut di dalam halaman, kita tanam 2 atau 3 ekor. Pohon tersebut terus dipupuk, terus disiram atau dirawat, sehingga pohon tersebut, pohon buah mangga tersebut akan bisa tumbuh subur, akan terus berkembang, bahkan semakin besar. Yang mana nantinya dengan semakin besarnya pohon tersebut akan menjepit rumput yang ada di sekitarnya, sehingga rumput tersebut nantinya juga akan mati. Jadi upaya yang dilakukan adalah dengan menanam bibit atau benih yang bermanfaat, sehingga itu akan mengalahkan atau mematikan bibit atau benih yang tidak bermanfaat lagi, seperti rumput atau ilalang ataupun apapun yang akan merusak daripada halaman rumah tersebut. Dari ilustrasi tersebut, bagaimana dengan tubuh kita? Di dalam tubuh kita ada hati, ada taman hati. Seperti tadi halaman yang ada rumputnya, di mana rumput tersebut sebenarnya tidak ditabur dan juga tidak ditanam, tetapi dia bisa tumbuh. Yang mana nantinya kalau dibiarkan akan merusak halaman tersebut. Demikian juga dengan tubuh kita. Apabila taman hati kita tidak dirawat atau tidak dilakukan seperti yang tadi katakan, dipupuk, disiram dan dirawat, itu maka taman hati kita juga akan rusak. Apa yang ada di dalam taman hati kita yang tidak kita tabur, yang tidak kita inginkan, tetapi tumbuh di dalam taman hati kita, yaitu benih-benih kekecewaan, benih-benih kebencian, benih-benih kepahitan. Itu bisa disebutkan adalah benih dosa. Jadi benih dosa itu ada di dalam taman hati kita. Sebenarnya itu tidak diinginkan bagi kita sebagai umat percaya, tetapi itu ada di dalam tubuh hati kita. Seperti halnya dengan halaman tadi, bagaimana agar benih dosa ini atau benih kekecewaan, benih kebencian dan kepahitan tersebut tidak bisa bertumbuh di dalam taman hati kita. Benih kekecewaan bisa kecewa karena dengan pasangan, bisa kecewa dengan teman kerja, mungkin sering difitnah. Benih kecewaan terhadap atasan mungkin sering dijanjikan, tetapi pada saatnya tidak dipenuhi janji-janjinya. Yang lebih parah lagi, benih kekecewaan pada Tuhan, karena doanya tidak dijawab, sehingga bisa meninggalkan Tuhan. Itu adalah benih-benih kekecewaan yang bisa ada di dalam taman hati kita. Kemudian benih-benih kebencian. Kita hidup bertetangga, kita hidup bermasyarakat, kita tidak lepas dari pada gangguan-gangguan di sekitar kita. Kita tidak terlepas dari masalah dengan keluarga, dengan tetangga kita. Hal yang terkecil misalkan dengan masalah parkir di rumah, di sekitar rumah, yang akan mengganggu kita pada saat kita akan menggunakan kendaraan, sehingga kita timbul kebencian terhadap tetangga sekitar. Ada lagi tetangga sekitar yang tidak suka atau sering membuang sampah sembarangan, juga akan menaruh benih-benih kebencian pada tetangga. Kemudian juga mungkin tetangga kita sering bakar-bakar gitu ya, sampahnya dibakar sehingga asapnya masuk ke rumah, itu juga bisa menimbulkan kebencian. Demikian juga dengan kepahitan dengan saudara, itu adalah benih-benih yang ada di dalam taman hati kita, yang sebenarnya itu tidak kita inginkan, tidak kita taburkan di dalam taman hati kita, tapi itu muncul atau ada
ada di dalam tangan kita. Ketiga benih tersebut supaya mati atau tidak tumbuh subur di dalam tangan kita. Hal yang dilakukan, apa yang harus kita tanam di dalam tubuh kita atau tangan hati kita? Karena itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Hati kita itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi untuk bisa menumbuhkan supaya taman hati kita terbebas atau menghilangkan benih-benih dosa tersebut, maka kita isi dengan benih firman Tuhan. Benih firman Tuhan tersebut akan tumbuh di dalam hati kita apabila kita terus dipupuk, disiram dan dirawat, seperti halnya dengan halaman rumah kita. Bagaimana cara memupuk agar firman Tuhan ada di dalam setiap kita? Yang pertama adalah kita selalu membaca Alkitab. Sekarang Alkitab tidak jauh dari pegangan atau jauh dari tangan kita. Setiap kita punya smartphone, kita sudah punya Alkitab. Kita bisa baca setiap waktu, setiap saat, dan dimanapun. Jadi itu juga menjadikan pupuk bagi taman hati kita, supaya benih firman tersebut bisa tumbuh, bisa berbuah di dalam hati kita. Kita juga bisa menggunakan khotbah atau firman Tuhan melalui media-media seperti YouTube, yang saat ini segampang untuk kita download atau kita buka, kita baca atau kita dengarkan. Kita pinginnya mau mendengarkan Krispa Syukur setiap pagi yang bisa dilihat di YouTube yang dibawakan oleh PS jadi pasti. Kita lebih bisa mendengarkan khotbah dari pendeta-pendeta atau PSK yang lain seperti Philip Mantova. Kita juga bisa mendengarkan khotbah dari Bapak Pendeta Kristanto, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta Ayu melalui YouTube. Jadi banyak sebenarnya sarana yang bisa memupuk agar firman Tuhan itu ada tumbuh di dalam hati kita. Kita bisa mendengarkan beberapa kesaksian atau apologet seperti Elia Meron dan sebagainya. Itu yang juga akan memupuk firman tersebut karena ada tumbuh di dalam tubuh kita. Kemudian setelah dimupuk juga perlu disiram. Disiram di sini bisa dengan memuji Tuhan. Jadi dipupuk melalui firman yang kita baca, melalui firman yang kita dengarkan. Sedangkan disiram kita bisa memuji Tuhan. Tentunya memuji dengan yang bahagia-bahagia, jangan yang sedih-sedih, karena pujian yang sedih itu juga nanti akan meruntuhkan kembali. Setelah dipupuk malah diisi dengan pujian-pujian yang sedih, malah nanti tidak akan bertumbuh lagi. Banyak dari hidup jemaat yang bisa kita lakukan, misalkan ku berbahagia, yakin teguh. Nah itu juga bisa menumbuhkan, bisa menyiram dengan lagu-lagu yang berbahagia. Jangan lakukan dengan lagu-lagu yang sedih. Lagu-lagu yang sedih apa? Lagu-lagu yang sedih itu kurang sedih. Lagu-lagu yang sedih, yang lagu-lagu pop itu yang sedih-sedih. Ya. Misalnya dulu segenggam emas kopinan aku. Ketaro, zamannya. Itu hati yang luka itu. Betul-betul lagu yang sedih gitu ya. Itu jangan dilakukan karena itu juga tidak akan memupuk, tidak akan menyiram taman hati kita. Apalagi lagu yang ini, lagu yang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Entah mengapa, rela itu sakit pun rela ya. Tapi ya jangan banyak sebenarnya lagu-lagu yang kita bisa menyiram, ya, memupuk menyiram daripada taman hati kita. Seperti Hidup Jemaat 318. Berbahagia tiap rumah tangga. Gimana lagunya? Saya juga. Kalau Pak Agus nyanyi. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana langkah yang kekal, dan memanjakan tiap sukacita tanpa Tuhan yang ada yang lega, di mana hati kita menyambutmu dan memandangmu dengan seri. Tiap anggota menantikan dan mengatakan kembang yang kau beri. Lagu itu adalah lagu yang bahagia. Rumah tangga juga bahagia. Jadi taman hati kita juga nanti akan bahagia dengan disiram lagu-lagu yang berbahagia tersebut. Yang ketiga adalah dirawat.
Di rapat itu kita bisa ikut dengan persekutuan-persekutuan seperti hari ini, pagi ini kita ikut dalam persekutuan doa pagi. Ini juga akan merawat daripada taman hati kita. Kita juga ikut di dalam ibadah rumah tangga. Kira-kira ada nggak yang jarang datang ke ibadah rumah tangga di wilayah? Karena ini juga perlu bagi kita ya, selain persekutuan juga ikut dalam ibadah rumah tangga, karena ini juga untuk merawat taman hati kita. Kalau dari anggota sini jarang ikut ibadah rumah tangga, nanti tahun depan ditunjuk jadi kawil aja. Karena kawil itu pasti hadir gitu. Setiap ibadah rumah tangga itu bisa dikatakan hadir, mungkin 90% hadir kalau jadi ketua wilayah. Jadi kalau 2 periode. Jadi kalau jarang ibadah rumah tangga ya setuju aja jadi kawil gitu. Pasti hadir. Di sini banyak yang mantan kawil, Pak Thomas kawil 11, Pak Aziz kawil 3, Pak Bani kawil 8, Pak Laksana juga kawil 9. Expired. Tapi enak Bapak Ibu ya, saya juga sering bicara dengan pengurus. Jadi kawil itu paling enak gitu. Kawil itu adalah dicari sama orang gitu, ya. Cari sama warga ya, benar. Jadi kalau ditunjuk jadi kawil mau aja ya. Karena itu enak ya, enak sekali jadi kawil. Dicari warga. Kita mau ada yang mau katekisasi, dicari tanda tangannya. Datang IRT juga gitu, dicari mana kawilnya gitu. Ibadah syukur yang dicari mesti kawilnya mana. Sampai ibadah duka itu yang dicari mesti kawilnya. Enak jadi kawil. Dicari oleh warganya, seperti artis gitu ya. Seperti artis tanda tangannya dibutuhkan. Yang nggak enak itu satu, ada nggak enaknya. Kadang nggak kebagian konsumsi. Kadang nggak kebagian konsumsi. Sering atau kadang? Sering atau kadang? Yang nggak enak itu. Saya sering bicara sama pengurus di kita. Kalau ditunjuk jadi kawin mau aja gitu. Apalagi 2 tahun lagi ada orang gitu. Karena dicari orang, seperti artis tanda tangannya dibutuhkan. Ya kayak satu. Ya gimana ya? Ketika ibadah sudah selesai kan mesti diserahkan ke ketua wilayah. Ketua wilayah kan memberikan pengumuman. Nah, akibatnya diambil alih oleh ketua wilayah. Pengumuman yang pertama, datanglah ke roket yang jalan. Itu cuma di wilayah 7 Pak. Kemudian ada pastel jalan gitu ya. Ada donat di jalan. Saya berdiri di sini, ada yang lagi salah lapar untuk menyapa saya kan gitu ya. Saya dalam hati kita gini, oh nice to meet you. Nice to meet you gitu, tapi dalam hati gitu. Dan saya kan bacakan pengumuman. Ketika pengumuman selesai, saya duduk di tempat wilayah. Terus dilihat dong, kok tinggal yang herbal aja. Yang tersisa tinggal yang herbalnya. Kesaksian. Rebus, singkong rebus. Pisang rebus yang herbalnya pada tinggal. Mungkin nggak ada sisanya. Singkong rebus juga habis. Yang nice to meet you. Jadi habis. Jadi kadang gini kan keluar ya sudah pulang ya, kan dapat kotaan ya. Oleh mana? Ketika pengumuman ya, kan ditinggal kursinya, kan kosong ya. Nah, yang membagikan biasanya keluarganya, kan nggak tahu itu kursinya siapa ya. Kalau dilewati, yang ada orangnya aja dikasih. Ketika pulang tuh, saya mama. Saya kan doa tulisan, hidupnya kawil. Ada Pak Sidin kawil 10, Pak 109. Ada kawil yang lain, Pak di Pak Salim juga kawil di tempat yang lain juga merasakan seperti itu. Enggak apa-apa Ibu, ini cuma sebagai apa ya? Pelampiasan. Intermezzo aja intermezzo. Intermezzo karena Bapak Ibu kan bangunnya jam 3, kalau nggak ini ngantuk nantinya. Ini intermezzo aja ini. Jadi seperti kita bagaimana kita merawat taman hati kita, seperti kita juga merawat halaman kita. Kita perlu dipupuk ya, dengan mendengarkan firman Tuhan, perlu disiram dengan memuji Tuhan dengan yang berbahagia, kemudian dirawat. Jadi itu persekutuan. Jadi ibadah itu adalah rangkaian untuk kita bisa menumbuhkan
Ya tadi apa yang diceritakan, kalau saya panggilnya itu kakak Yudo, itu ya sama gitu ya. Tapi di wilayah satu lebih parah. Saya itu pernah tidak dapat konsumsi itu 2 atau 3 kali berturut-turut gitu. Karena bukan apa-apa, saya sih tidak mempermasalahkan. Tapi ketika anak saya di rumah, papa bawa apa? Gak bawa buku, pancet itu mesti gak lali gak dikei. Dan itu memang jadi suka dukanya seorang kawil. Bapak Ibu, agar ini saya ingin sedikit membagi kesaksian hidup yang saya alami. Ya, kalau bercerita tentang kesaksian atau berkat Tuhan atau anugerah Tuhan itu tidak ada habisnya. Bapak Ibu, Sabtu yang lalu di wilayah satu itu kalau ibadah Rabuan atau IRT itu hari Rabu. Tetapi spesial minggu yang lalu itu ibadahnya kami itu 2 kali ibadah rayon, 2 kali ibadah wilayah. Pas kebetulan minggu lalu itu ibadah rayon. Jadi dibagi 2 rayon. Yang rayon 2 jauh-jauh hari itu sudah mewanti-wanti ke pengurus untuk saya tidak bisa ya Bu diganti hari Sabtu karena Bu Bino itu yang jadi tuan rumah itu sudah sepuh, usianya 90 sekian, sudah sangat sepuh, dan di situ hanya anak perempuannya yang menemani beliau, sehingga hanya bisa ibadah itu kalau dia pas libur, jadi Sabtunya libur kerja. Ya kita sepakati oke. Nah kebetulan pembawa firmannya tidak bisa hari Sabtu, ada acara. Kami kan bingung cari pengganti. Untuk pembawa firman itu kan welean kan biasanya. Akhirnya sulit sekali. Saya sudah berusaha, kok ya delalah. Saya senggol istri saya, "Mah, kamu bisa nggak melayani di rayon 2? Kamu kan jatahnya di bulan Agustus, nggak apa-apa ya dimajukan." Ya wis. Akhirnya temanya apa? Ya sudah saya kasih yang tanggal itu hari Sabtu melaku bebarengan, tak kasih itu dan dipelajari. Lah kok delalahnya yang rayon 1 itu minta geser juga. Pertama hari Rabu karena tuan rumahnya itu tidak bisa ada acara luar kota dari kantornya, tugas luar kota, sehingga geser hari Jumat. Pas hari Jumat, nah kebetulan yang melayani ini adik saya yang cantik ini di depan ini. Hari Rabu digeser hari Jumat, siap ya bisa. Pas kita hari Seninnya latihan itu ya biasa kalau yang kemarin kita nyanyi yang musiknya Black, nah itu latihan kita. Ya itu suka dukanya berpelayanan ya nggak apa-apa, yang penting ketulusan kita melayani. Nah ternyata tuan rumah itu tahu kalau rayon 2 itu geser hari Sabtu. Wis enak tidak ada siji ae hari Sabtu sekalian. Geser lah hari Sabtu. Nah, adik saya yang cantik ini tidak bisa melayani karena ada kegiatan cadi. Bingung lagi saya cari. Muter-muter cari telepon Pak Marsono, tidak ada yang sanggup. Nggak mau. Kepaksa saya yang bagian UPT di wilayah. Musuh aku gitu. Ternyata ya selalah Tuhan izinkan ya saya di rayon 2 melayani di rayon 2, istri saya di rayon 1. Saya di rayon 1, istri saya di rayon 2. Nah temanya melakukan bebarengan tapi berpisah gitu loh kan, lucu ini jadinya. Oh alah, ya sudah. Itu jalan, oke, berjalan. Nah kebetulan melakukan bebarengan itu kan intinya ya sama gitu. Kalau kita ada persoalan itu ya kalau kita nggak Tuhan pasti ada jalan keluar, ada solusi. Nah kok belalahnya ini memang Tuhan itu baik banget buat saya. Setelah saya khotbah itu ya kok yang namanya kejadian yang tidak diduga-duga itu yang mengikuti terus. Saya naik motor, tahu-tahu motor saya itu mogok, nggak bisa di-starter. Di depan Indomaret yang gedangan yang dibongkar itu mogok, nggak tahu apa, tahu-tahu mati gitu aja. Dibawa masuk bengkel. Tidak selang waktu lama
besoknya anak saya naik beatnya yang baru itu juga begitu. Datang mau fotokopi, tidak bisa di starter lagi. Sudah 2 motor saya selesai, motor anak saya masuk juga, dan lumayan kami bisa menghabiskan kurang lebih hampir 3-4 jutaan untuk betulin motor 2 itu. Lah kok berikutnya hari yang motor saya mogok lagi dan jauh lebih parah lagi. Itu saya, walah Tuhan, kok ya saya khotbah itu kita harus tetap bersyukur, tapi saya akhirnya lah ya pikir kok ya cuman motor, akhirnya ya manusianya muncul agak piye gitu ya. Terus katanya ibu saya Uti, lah wong kon wingi sok khotbah ngono kok saiki geser lakon. Aja di belakang. Ya, padahal itu hal-hal yang kecil, tapi ya saya jadi diingatkan Tuhan lagi. Nah, kan tak kasih hal kecil ini loh, makanya nih khotbah di depan itu harus bisa selaras dengan apa yang di dalam kita menjalani kehidupan ini. Ini hanya cobaan yang kecil. Awakmu wis gerundel cari putih saya. Kata ibu saya, durung iki cobaan sing gede. Apa gak tambah beseng utawa? Nah, itu tadi yang bisa saya ungkapkan, artinya apa yang kita renungkan, apa yang kita seringkali tidak sepadan dengan apa yang kita alami tetapi puji Tuhan kalau kita tetap ingat Tuhan, persoalan biar adalah apa-apa itu supaya kita membangun keimanan kita untuk jauh lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan, semoga menjadi berkat buat semua.